di tempat saya kos. Jadi mohon maaf jika ada kendala jaringan nanti di tengah-tengah jalan terjadi, segera diinfokan bila mana ada slide yang tidak bergerak, suara saya yang terputus. Baik, terima kasih. Kita mulai pertemuan ke-6 mata kuliah manajemen properti. Kita membahas mengenai penyewaan properti dan perjanjian properti. Materi ini juga penting karena ini merupakan pekerjaan atau langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh manajer properti setelah melakukan promosi atau pemasaran atau marketing atas properti yang telah dikelolanya. Ada 5 subbahasan. Yang pertama, pengelolaan penyewaan properti, maksudnya seperti apa. Pak, mohon maaf interupsi, Pak. Ya, silakan. Suara Bapak putus-putus, Pak. Oh, putus-putus. Apakah hal ini juga terjadi di teman-teman yang lain? Tidak, Pak. Baru hari ini aja sih, Pak. Oh, bentar. Pak, mungkin saya punya saran. Iya. Mungkin Bapak Judulnya ya? Tidak apa-apa untuk matikan kamera, mungkin biar suaranya lebih jelas. Oke. Ya. Terima kasih. Tes. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Sudah jelas? Lebih baik, Pak. Lebih baik ya? Atau saya ini mohon izin saya untuk merestart jaringan internet di HP saya ya, biar lebih lancar lagi ya. Mohon izin sebentar aja. Oke, baik. Baik, Pak. Baik. Tes 1, 2, 3. Lebih lancar? Sudah lebih lancar, Pak. Oke. Terima kasih. Nanti kalau ada yang putus-putus, ini ya, tolong diingatkan lagi. Baik, untuk pertemuan kali ini kita bagi menjadi 5 subbab. Ya, ini saya sambil melihat video teman-teman ya. Kelihatannya memang video teman-teman saya lihat tidak lancar, berarti ada yang nggak beres di jaringan saya gitu ya, secara logikanya. Jadi diingatkan saja kalau memang harus. Jadi, yang kedua adalah perencanaan penyewaan. Yang ketiga adalah proses negosiasi, keempat adalah jenis sewa, dan kelima adalah kontrak sewa. Kita mulai yang pertama, pemasaran dengan penyewaan. Ini konsep kenapa pemasaran selanjutnya dilanjutkan dengan penyewaan. Seperti yang dibahas pada bagian sebelumnya, rencana pemasaran menguraikan pendekatan cara terbaik untuk digunakan untuk menyewakan unit paling banyak dalam waktu tercepat. Ya, tentunya untuk pemasaran ini kita perlu memilih media iklan yang tepat. Ya, tergantung dari properti yang kita tawarkan, segmen pasar, kemudian terkait dengan demografi dari penduduk, kemudian terkait juga dengan anggaran. Nah, setelah pemasaran berhasil menarik atau menjaring calon penyewa, nah selanjutnya proses penjualan, sales, dan penyewaan leasing properti dapat dimulai. Nah, jika properti yang dikelola itu adalah bisnis utamanya adalah menjual unit rumah ya, atau properti, maka disebut sebagai proses penjualan,
jika properti yang dikelola adalah digunakan untuk sewa, maka menempuh proses penyewaan atau proses leasing. Nah, sewa adalah proses yang digunakan untuk menyewakan ruang properti dan merupakan salah satu tanggung jawab manajer properti yang paling. Jadi kalau kita belajar dari awal, pertama kita belajar konsep manajemen, kemudian mulai masuk belajar sebagai seorang manajer properti, kita harus memberikan perhatian kepada kontrak manajemen, yaitu kontrak antara pemilik dan manajer. Kemudian kita melakukan analisis properti, pasar, tujuan pemilik, kita mempresentasikan berapa kira-kira tarif sewa yang bisa diserap oleh pasar. Ya. Kita belajar bagaimana sikut pasar properti. Kemudian setelah analisis kita diterima oleh pemilik, kemudian kita lanjut ke proses pemasaran, marketing, promosi. Nah, setelah proses promosi itu, barulah nanti ujung calon konsumen tertarik. Nah, di sini baru masuk ke tahap penyewaan, tahap leasing. Nah, nanti di penyewaan kita akan belajar cara-cara untuk bernegosiasi. Nah, ini Mohon skema. izin Pak, sebelumnya Pak, saya interupsi Pak. Nampaknya suaranya putus-putus itu bukan karena jaringan Pak, tapi mungkin jarak mikrofonnya Pak. Oh, jarak mikrofon ya? Ya, Oh, seperti ya, hilang lagi, kemudian muncul lagi. Oke. Tes, ini sudah ya? Nah, sudah Pak. Terima kasih Pak. Oke, makasih Mas Radit ya. Jadi saya pegang mikrofon aja dekat dengan mulut. Baik, saya lanjutkan. Untuk review skema praktek properti, ya, seperti kita sudah pahami di awal, manajemen properti ya tidak hanya berbicara mengenai sewa, ya, tapi kita harus belajar mengenai bagaimana kita menyusun kontrak dengan pemilik melalui kontrak manajemen, kemudian di dalam kontrak manajemen ini apa ada opsi dari pengalihan manajemen sebelumnya, kemudian ada pemilihan bangunan dan manajemennya, kemudian manajemen administrasi keuangan terkait dengan sistem informasi manajemen, dan kemudian pemasaran dan negosiasi sewa. Ini seharusnya ada garis ya, ada garis di sini yang menghubungkan. Dan yang terakhir manajemen penyewaan dan sistem rental. Nah, beberapa tanggung jawab dari seorang manajer properti ini bisa dilakukan sendiri, bisa juga dilakukan atau diserahkan tanggung jawabnya kepada pihak yang lain yang lebih berkompeten. Nah, masuk ke pengenalan penyewaan properti. Jadi hubungan antara pemilik real estate terhadap manajer properti diformalkan melalui manajemen kontrak. Ya. Nah, manajemen properti biasanya bertanggung jawab atas penyewaan ruang. Meskipun peran ini bervariasi sesuai dengan kondisi kontrak. Seorang manajer dapat saja menjadi agen tunggal untuk bangunan, di mana dalam bentuk lain dapat bekerja sama dengan leasing broker independen. Jadi dalam proses penyewaan ini, ya, selain manajer yang bertindak ya, sebagai agen untuk memasarkan sewa, manajer juga bisa merekrut ya, agen atau broker, baik itu independen maupun yang berbentuk perusahaan, untuk membantu proses penyewaan antara calon penyewa dengan manajernya. Nah, nanti atas jasa yang diberikan oleh broker ini, inilah nanti diberikan sejumlah uang. Seperti apa yang berlaku di Amerika dan Inggris berbeda dengan sistem sewa-menyewa di Indonesia, terutama berkaitan dengan masalah hukum properti yang berlaku di masing-masing negara. Nah, contohnya kalau di Amerika atau di Inggris sana, dikenal jangka waktu sewa itu jangka waktu sewa terbatas, leasehold, dan jangka waktu sewa kekal, freehold, yang sewanya mempunyai jangka waktu minimal 99 tahun. Ya, biasanya ini sewanya turun-temurun, ada hak dan kewajiban bagi ahli warisnya. Tapi ini sangat jarang sekali di Indonesia.
Kemudian manajer properti harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang undang-undang yang mempengaruhi yurisdiksi di mana mereka beroperasi. Nah, selanjutnya, pengetahuan mereka tentang biaya, persyaratan untuk mengoperasikan, dan memelihara tempat akan memiliki dampak langsung pada persyaratan sewa. Nah, disinilah manajer properti dapat bekerja sama dengan pengacara dan leasing broker. Maksudnya apa? Ketika pemahaman terkait dengan undang-undang, hukum, yurisdiksi, itu manajer belum memiliki kompeten yang kuat, ya maka manajer dapat merekrut pengacara yang nantinya berfungsi untuk membuat perjanjian atau kontrak sewa dengan penyewa, ya, sehingga segala ketentuan hukum legal itu sudah tertuang di dalam kontrak sewa dengan penyewa. Nah, terkait dengan biaya, ya persyaratan untuk pengoperasian tempat dan seterusnya, isunya adalah efisiensi biaya. Nah, manajer dapat berfokus ya, terhadap konsentrasi mereka untuk menyiapkan properti yang akan digunakan oleh penyewa, ya, dan memberikan sedikit tanggung jawab terkait dengan proses negosiasi itu melalui leasing broker. Ini bisa diambil juga oleh seorang manajer properti. Secara historis, leasing disukai oleh lessor atau pihak yang menyewakan karena posisi tawar superior dari pemilik dan fakta bahwa pengacara yang memiliki pemilik properti dan manajer biasanya yang merancang sewa. Maksudnya apa? Maksudnya, tarif sewa ditentukan oleh manajer, sedangkan pengacara ini bisa mewakili pemilik properti dalam mengurusi ketentuan hukum terkait dengan perjanjian dengan penyewa. Nah, dahulu karena posisi jumlah penduduk ya, itu tidak sebesar sekarang, sehingga pada satu titik posisi permintaan itu lebih kecil daripada penawaran. Nah, kondisi ini menyebabkan pemilik seakan-akan memiliki power. Dia merasa lebih superior daripada penyewa. Nah, maka dahulu ketika kita melihat kedudukan antara penyewa dan pemilik properti, dulu kecenderungannya lebih kuat atau lebih powerful di posisi pemilik properti. Nah, berbeda dengan sekarang, karena sekarang hak konsumen itu sudah mulai diperhatikan, maka banyak sekali legislasi yang direvisi, termasuk interpretasi di peradilan yang semakin hari semakin menguntungkan kedudukan penyewa. Apalagi dengan bertambahnya jumlah penduduk, ya, posisi permintaan semakin tinggi. Ya. Nah, di sini akhirnya yang membawa kondisi bahwa saat ini posisi tawar superior dari pemilik itu sedikit berkurang dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Nah, untuk mengatur kondisi ya, antara dua pihak, yaitu penyewa dan pemilik, maka perlu dibuatkan satu kontrak atau perjanjian. Nah, melihat dari pembahasan sebelumnya terkait dengan kontrak manajemen yang mengatur hubungan antara pemilik properti dengan manajer dan menentukan hak-hak kewajiban masing-masing pihak, ya, karena ada 3 hubungan dasar ya, ada yang sebagai pemilik dan bawahan ya, pimpinan dan bawahan, ada hubungan dasar fidusia, kemudian ada hubungan dasar prinsipal dan agen, maka posisinya perlu dilakukan kontrak manajemen di depan notaris. Nah,
sewa sendiri ini juga hampir sama dengan konsep kontrak manajemen, yaitu sewa adalah mengatur hak dan kewajiban dari kedua pihak. Bedanya apa? Kalau kontrak manajemen itu antara pemilik dengan manajer, kalau sewa itu antara pemilik, baik itu pemilik sendiri maupun bisa diwakili oleh manajer dengan penyewa. Nah, ketika sewa adalah sudah berbentuk kontrak, maka harus memiliki unsur-unsur penting dan ketentuan umum yang diatur dan disepakati oleh antar pihak. Jadi, kalau sewa tadi kita sudah mengatur ada kewajiban kedua belah pihak, ya berarti itu sudah bentuknya sudah dalam bentuk kontrak. Jadi, harus memenuhi ketentuan norma hukum yang ada. Ya, maka setiap kali manajer properti melakukan kontrak dengan nyewa, walaupun suatu properti tidak ada manajernya pun, itu pemilik ya harus melek hukum. Dia harus membuat kontrak dan membuat kontrak itu di depan notaris. Nah, nanti di notaris itu nanti disepakati apa dan kewajiban dari masing-masing pihak. Nah, masuk ke perencanaan penyewaan atau leasing plan. Rencana penyewaan harus dikembangkan sesuai dengan rencana pemasaran. Contohnya bagaimana? Ya. Nah, sebelum saya bilang contohnya, saya akan bacakan tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengatur proses penyewaan dan mengurangi tingkat kekosongan. Contoh konkretnya bagaimana? Nah, pada saat kita pemasaran, promosi, atau marketing, kita sudah pasarkan itu. Ya, kita sebagai manajer dari suatu properti itu disetting untuk segmen pasar mahasiswa, ya. Sehingga propertinya sudah dipasang itu, ya. Fasilitas-fasilitas mulai dari AC, tempat tidur, kamar mandi dalam, kemudian ada lemari 2 buah, meja dan kursi, meja belajar dan kursi, cermin dan seterusnya. Ya, termasuk ada jaringan WiFi. Nah, ketika rencana pembangunan sudah di publish ya, dengan iklan ke khalayak umum, kemudian baru masuk beberapa penyewa. Nah, penyewa ini ternyata dia bukan dari mahasiswa, tapi pekerja. Nah, penyewa yang dari pekerja ini perlu dimitigasi oleh manajer. Kenapa harus dimitigasi? Nah, kalau penyewa dari pekerja ini masuk, tentunya mereka akan bernegosiasi bagaimana harganya turun. Ya, kalau kita pasang harga speknya fasilitasnya komplit, kita kasih pasang 1,5 juta per bulan. Nah, ternyata penyewa yang bekerja ini ya dia main berani saja kepada manajer. Loh, kosan buat bekerja 1.000, harganya 1 juta per bulan, Pak. Masa nggak bisa turun? Nah, di sini manajer harus berhati-hati karena apa? Manajer harus sesuai dengan rencana pemasaran di awal. Karena kalau posisi kerja ini jadi masuk untuk menyewa kos yang kita kelola, ini akan menimbulkan potensi konflik. Pasti kalau orang kos baru datang kan, ya yang namanya kos ya, ngobrol-ngobrol. Mohon maaf, koneksi saya terputus ya? Tidak, Pak, masih tersambung. Lancar, Pak. Tes. Oh ya. Oke. Nah, penghuni yang baru yang dari pekerja ini, ya dia ketemu sama penghuni lama, mahasiswa, ngobrol-ngobrol sampai tanya, loh, Bapak masuk sini dapat berapa Pak ceweknya? Saya dapat 1 juta per bulan. Sedangkan teman-teman mahasiswa lain dapat 1,5 dengan menggunakan fasilitas. Nah, konflik ini justru malah akan merugikan si manajer. Kenapa? Ini akan menjadi potensi konflik yang terjadi di antara para penghuni kos-kosan. Sehingga ada penghuni kos-kosan yang lama itu akhirnya
kecewa dan akhirnya keluar dari properti. Sehingga kondisi ini meningkatkan tingkat kekosongan. Nah, makanya rencana penyewaan ini harus sesuai dengan rencana. Nah, penyewaan properti residensial ini lebih mudah dibandingkan dengan properti komersial. Karena apa? Untuk properti komersial itu kita harus merancang properti dengan kekhususan atau lebih spesifik. Ya. Karena kalau di properti komersial kita harus mempertimbangkan, ya, karena para penyewa yang menyewa di properti komersial mereka itu rata-rata kegiatan usaha khusus. Nah, kalau kita tidak bisa mengatur di mana letak penyewa dengan yang memiliki bisnis tertentu, ya, ini justru akan merugikan bagi penyewa. Nah, contohnya kemarin saya berikan contoh, ya, pengaturan dengan mixed use, ya, mixed use bagi penyewa di pusat perbelanjaan. Nah, kegiatan perencanaan dalam penyewaan adalah sebuah berikut. Yang pertama, saya lihat ke leasing agent. Nah, ini bila mana manajer berkeinginan untuk dibantu dengan leasing agen, itu bisa dibuka opsi. Mohon maaf, Karena mungkin manajemen untuk suaranya putus-putus, Pak. ingin segera menyerap pasar properti yang belum tersewakan. Jadi, oke, mohon izin ya, saya restart. Baik, Pak. Baik, teman-teman, sudah bisa terdengar? Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih sudah diingatkan, ya. Posisi saya sudah menggunakan provider yang punya jaringan terluas di Indonesia. Namun mungkin karena di area saya, ya, menjelang siang sudah banyak yang bangun dari istirahat, kemudian demand terhadap jaringan juga tinggi, jadi kendalanya seperti ini. Oke, semoga tidak terjadi lagi, ya, karena kalau saya mengajar Anda dari rumah, saya menggunakan Wi-Fi, kalau di kantor juga menggunakan Wi-Fi, jadi lebih stabil. Saya ulang lagi, kegiatan perencanaan dalam penyewaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah syarat ke leasing agen. Nah, leasing agen ini bisa diambil opsinya oleh seorang manajer. Karena manajemen bisa memiliki tujuan, karena banyak kekosongan space yang disewakan, maka untuk bisa mengakselerasi tingkat keterisian, maka penyewa bisa menyewa leasing agen. Nah, kemudian adalah prepare the property for viewing. Nah, properti yang lusuh atau tidak terawat mengakibatkan tidak enak dilihat. Jadi calon penyewa tidak akan datang. Nah, prepare the property for viewing ini Anda bisa menugaskan satu orang khusus, ya, ketika masa promosi itu sedang berjalan. Jadi dia harus membersihkan segala kondisi dan memastikan kondisi properti itu dalam kondisi bersih dan siap ditinjau. Nah, kemudian kita menghandle semua pertanyaan dari penyewa atau the prospek, ya, penyewa yang menjadi prospek
yaitu calon penyewa dapat menanyakan terkait properti, ya, terkait bagaimana pertanyaan dari calon penyewa, bagaimana perawatannya, fasilitas parkir, dan kemudian calon penyewa dapat diberikan kesempatan untuk melihat properti. Nah, kemudian kegiatan selanjutnya, ya, kita harus melakukan screening terhadap penyewa yang berprospek. Jadi mereka penyewa yang potensial ini harus kita screening. Nah, screening ini untuk menentukan apakah penyewa ini akan menggunakan properti itu sebagai residensial atau sebagai komersial. Nah, kondisi yang menuju ke arah kerugian bagi seorang manajer itu bila mana properti yang disewakan itu seharusnya digunakan untuk residensial, tapi kita melakukan screening kepada penyewa, ternyata dia tidak menggunakan sebagai hunian, tapi digunakan sebagai komersial untuk jualan. Nah, contohnya ya, mungkin ada rumah ya yang seharusnya dihuni, nah ternyata digunakan untuk bisnis, ya, digunakan sebagai atau melayani agen pengiriman barang. Nah, kalau kita sebagai seorang manajer, ya, kita sudah menentukan aturan bahwa untuk kompleks ini dilarang untuk melakukan usaha. Nah, kalau ada penyewa yang ternyata masuk melakukan kegiatan komersial, berbisnis, dan tentunya akan mengganggu kenyamanan dari penghuni yang lain. Kalau komersial nanti akan keluar masuk kendaraan, truk, dan seterusnya. Nah, kemudian kegiatan yang kelima, kita melakukan pengkualifikasian si prospek atau kita mengkualifikasikan si calon penyewa. Nah, dengan cara mencari tahu kapasitas dan karakter dari calon penyewa. Nah, kapasitas dan karakter dari calon penyewa ini bisa kita tanyakan nanti ya, dengan beberapa pertanyaan untuk memancing si calon penyewa itu untuk mengungkapkan identitas mereka. Nah, bisa juga beberapa manajer properti itu di beberapa daerah itu tergabung dalam satu asosiasi atau perkumpulan ya, terkait dengan manajer properti, di mana anggotanya itu adalah pemilik properti dan manajer properti. Nah, di situ nanti bila mana asosiasi tersebut memiliki satu sistem informasi, mereka bisa merekod dan bertukar informasi terkait kegiatan untuk kualifikasikan si calon penyewa yang datang ke kita. Bisa jadi ada calon penyewa yang datang ke kita, ternyata dia datang ke kita setelah dia bermasalah dengan manajer properti rekan kita di asosiasi tadi. Dari situ kita bisa bertukar informasi sehingga kita bisa mengkualifikasikan si prospek atau si calon penyewa ini. Nah, kemudian yang keenam adalah show the property. Artinya apa? Kita harus memberikan kesempatan si calon penyewa untuk meninjau properti secara langsung. Ya, jadi berikan kesempatan untuk melihat seluruh area properti yang akan mereka sewa. Ya, kemudian yang ketujuh adalah kita menentukan kebutuhan dari si prospek. Nah, untuk melakukan screening atas prospektif Tinan ini, ya, langsung diinfo ya kalau saya ada gangguan jaringan karena baru muncul di layar saya itu low network. Nah, contoh pertanyaannya bisa diajukan untuk bisa men-screening ya, calon penyewa yang prospektif. Kalau untuk properti yang atau penyewa yang untuk residential property, kita bisa menanyakan berapa kamar yang dibutuhkan, ya. Kemudian berapa jumlah anggota keluarga. Nah, ketidaksinkronan antara jumlah keluarga dan kamar yang dibutuhkan dengan yang tersedia itu bisa jadi
menimbulkan kondisi yang tidak menguntungkan bagi pemilik di masa depan. Nah, contohnya apa? Nah, karena pemakaian yang over ya, dari yang seharusnya, ya, mungkin akan banyak sekali perbaikan-perbaikan. Ya. Perbaikan AC, ya karena mungkin kamarnya yang harusnya dicat untuk 1 orang, digunakan untuk 3 orang. Ya. Karena ya, apalagi AC sekarang kan sudah bisa mendeteksi suhu dari ruangan. Kalau suhu ruangan dirasa panas, dia akan bekerja lebih keras lagi. Nah, kalau kondisinya itu overload dari apa yang disediakan, artinya kondisinya bisa jadi ada potensi ya, perbaikan harus dilakukan lebih dari yang seharusnya. Nah, untuk bisa men-screening penyewa untuk properti komersial, kita bisa menanyakan tipe bisnis apa yang akan dijalankan oleh penyewa, berapa kebutuhan ruang yang diperlukan. Nah, misal kemarin saya cerita kalau di gedung perkantoran itu kalau yang terkait dengan pelayanan fasilitas publik, ya pasti harusnya manajer harus mengarahkan ke area di lantai dasar. Karena kalau diterapkan di lantai tengah atau di lantai atas, kita harus berpikir sebagai seorang manajer. Nah, berarti semakin banyak penggunaan atas komponen bangunan, yaitu terkait dengan fasilitas pemindahan penghuni, yaitu lift. Ya. Jadi kalau liftnya sering digunakan, ya berarti semakin sering kita harus melakukan servis atas lift tadi. Nah, kemudian berapa kebutuhan ruang yang diperlukan? Nah, biasanya kalau di perkantoran, ya, untuk kebutuhan kantor atau sewa space kantor yang kebutuhannya sedikit, itu biasanya diarahkan di lantai-lantai tengah. Misal kalau gedung perkantoran lantai 1 sampai lantai 30, nah itu biasanya ditaruh di tengah, di lantai pertengahan di 30 lantai tadi. Misal di lantai 6 sampai dengan lantai 15. Nah, ketika kebutuhan space kantornya itu besar, bisa ditaruh di lantai paling atas. Apa pertimbangannya? Lagi-lagi terkait dengan berapa kos pemeliharaan terkait dengan penggunaan lift. Kalau ternyata semakin banyak penghuni dalam satu lantai, kan posisi semakin banyak pula orang yang hilir mudik. Nah, selanjutnya ya, untuk kita bisa melakukan kualifikasi atas calon penyewa, ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi si prospek atau si calon penyewa yang potensial, ya kita menyebutnya, itu yang pertama kita bisa melakukan kualifikasi itu dari capacity, ya, bagaimana kemampuan calon penyewa itu untuk bayar sewa terkait dengan pendapatan dan utang si prospek. Kita tanya bekerja di mana, ya, penghasilan sebulan berapa, kemudian apakah Bapak punya hutang dan seterusnya. Nah, di situ kita bisa tahu. Ya, kalau ternyata pendapatan dikurangi utangnya itu ternyata hasilnya sedikit dan itu kurang dari lebih kecil dari tarif sewa, itu kita bisa menyimpulkan bahwa calon penyewa ini dia sebenarnya tertarik, tapi terkait dengan kontinuitas pembayaran, dia tidak terkualifikasi, tidak masuk kualifikasi, sehingga calon penyewa ini melihat analisis penghasilan bagi si pemilik properti yang harus kontinu. Nah, maka penyewa ini belum bisa menjadi calon penyewa di properti kita. Nah, selanjutnya adalah memperhatikan karakter. Karakter ini kemampuan untuk membayar terkait dengan sifat pribadi dan riwayat kredit sebelumnya. Nah, ini pentingnya, ya, beberapa asosiasi manajemen properti itu didirikan, jadi mereka bisa bertukar pikiran. Apalagi kalau penyewanya ini merupakan penyewa besar, ya, menyewa dalam space besar, mereka pasti ada report. Kemudian ada credit report. Nah, ini penilaian berupa skor dari profil riwayat kredit sebelumnya, dari resiko rendah sampai ke resiko tinggi. Nah, ini
Ini kalau posisinya penyewanya itu penyewa besar, kita bisa bekerja sama dengan perbankan. Nah, kemudian keempat adalah reference. Nah, di reference ini informasi dari pemilik sebelumnya untuk menilai karakter calon penyewa yang potensial. Nah, ini juga hampir sama ya, kita cari referensi ya lewat asosiasi atau kumpulan manajemen properti yang di dalamnya ada pemilik properti, kita bisa menanyakan. Nah, kelima adalah kolateral. Nah, kolateral ini adalah jaminan ketika tidak bisa membayar sewa berupa tabungan, investasi, atau properti yang lain. Kita bisa menanyakan ya, berapa ya, aset ataupun kondisi keuangan dari wajib-pajak saat ini. Apakah mereka memiliki tabungan atau memiliki investasi yang lain untuk berjaga-jaga bila mana ada uang prestasi dari penyewa tidak lancar dalam melakukan kewajiban pembayaran sewa. Nah, selanjutnya ya kita harus bisa menentukan ya, kebutuhan dari si penyewa potensial atau prospek. Yang pertama untuk kebutuhan penyewa residensial. Nah, di sini kita bisa menanyakan kepada si penyewa potensial tadi. Suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Ya, terima kasih. Karena saya melihat beberapa video itu tidak bergerak ya. Jadi video teman-teman tidak bergerak. Mungkin ada kendala jaringan dari saya untuk melihat video teman-teman. Yang pertama adalah kebutuhan penyewa residensial. Nah, manajer harus bisa menentukan atau memastikan kebutuhan dari penyewa properti residensial ini. Apakah si penyewa ini memerlukan izin hewan peliharaan. Nah, kemudian ditanyakan juga kebutuhannya, jumlah dan luas kamar tidur itu berapa. Apakah memerlukan, apakah harus dekat dengan kawasan sekolah. Nah, kemudian juga memastikan propertinya kepada si calon penyewa ya terkait dengan letak di lantai atas atau lantai bawah. Ini terkait dengan apartemen ya teman-teman. Kemudian apakah terdapat fasilitas parkir, batas umum, akses ke transportasi publik dan seterusnya. Nah, untuk mengidentifikasi ya, kebutuhan penyewa di properti komersial, ini kita bisa memastikan terkait dengan jenis bisnis yang dilakukan oleh si penyewa. Ya, apakah berhubungan dengan fasilitas atau layanan publik ya, ataupun tidak. Nah, kemudian terkait dengan pembatasan jam kerja, ini perlu kita informasikan kepada si penyewa juga, dan si penyewa menyampaikan jam kerja untuk bisnis mereka itu di rentang waktu berapa. Nah, hal ini penting karena terkait dalam jam kerja tentunya manajer dapat memprioritaskan terkait dengan pelayanan keamanan atau ketersediaan petugas keamanan. Nah, kemudian terkait dengan suara AC mesin ketika hari libur, jadi si penyewa juga bisa bertanya atau kadang mempunyai perhatian ya ketika di hari libur seharusnya tidak ada noise suara yang terjadi. Ya, di sini berarti manajer bisa mengidentifikasi bahwa kalau ya, terjadi atau ada aktivitas lembur atas space yang disewa oleh penyewa yang lain, nah itu manajer harus memastikan
bahwa waktu lembur pun harus diatur. Nah, kemudian pengaturan penyewa lain menjual produk yang sama. Nah, penyewa juga bisa menyampaikan kepada manajemen dan manajemen bisa mengidentifikasi kebutuhan ini ya terkait dengan properti di berupa pusat perbelanjaan. Karena ada mixed use ya, mixed use yang harus diperhatikan. Kemudian kebutuhan ruang dan kebutuhan kerja. Nah, kemudian kita melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu terkait dengan proses negosiasi. Nah, proses negosiasi ini dimulai ketika seseorang calon penyewa berniat akan menyewa suatu properti. Nah, berikut beberapa istilah yang sering digunakan dan mungkin dapat digunakan oleh manajer properti dalam proses negosiasi. Nah, tujuan kenapa manajer harus belajar proses negosiasi atau tahapan negosiasi ini adalah untuk mendorong calon penyewa ini tidak berlama-lama di tahapan atau proses negosiasi ini. Karena apa? Ya, karena tujuan dari seorang manajer kan harus segera mendapatkan profit ya bagi pemilik. Nah, maka cara yang sering digunakan oleh manajer, mereka ingin segera dengan cepat menutup proses negosiasi ya, sehingga dapat lanjut ke proses selanjutnya, yaitu apa? Penandatanganan kontrak sewa. Jadi proses negosiasi ini penting untuk dipelajari. Katanya apa? Katanya manajer harus segera mencari cara bagaimana segera menutup proses negosiasi ini sehingga calon penyewa itu menjadi yakin ya, dengan properti yang akan disewa dan segera menandatangani kontrak. Nah, beberapa istilah yang pertama adalah controlling the process. Nah, ini penting. Seorang manajer bisa mengontrol proses negosiasi. Dengan apa? Dengan profesionalisme sebagai kunci dalam mengendalikan proses negosiasi. Dan tadi ada kos-kosan, kita sudah merasakan bahwa itu mahasiswa ternyata ada datang calon penyewa, dia adalah seorang pekerja. Di sini walaupun ada calon penyewa, tapi seorang manajer harus tetap profesional. Dia profesional harus tetap mengikuti langkah-langkah atau tahapannya sudah dilakukan dari perencanaan dari kontrak dengan pemilik bagaimana dalam pasar ternyata memang keluarnya siswa manajer harus profesional. Di sini ada profesional yang teliti
kalau saya tugas keluar daerah ke manapun tuh jaringan kuat, tapi karena posisinya di area tempat kos saya itu kan banyak kos-kosan ya, mungkin banyak juga pelanggan provider yang sama dengan yang saya pakai. Jadi kayaknya over, secara bandwidth-nya udah over. Baik, kita lanjut ya. Ya, selanjutnya setelah controlling the process, kemudian kita bisa menyewa agen atau leasing broker yang kooperatif. Ya. Nah, pemilihan agen ini penting sekali kita lakukan apabila kita memilih menggunakan leasing agen atau broker. Ya. Nah, agen-agen ini tentunya juga yang kooperatif. Maksudnya apa? Mereka juga basicnya tidak segera atau tidak ingin segera menutup transaksi yang terjadi. Jadi memperhatikan juga ya syarat-syarat atau ketentuan yang ingin kita munculkan di dalam kontrak sewa nanti. Nah, kemudian ketiga adalah peran pengacara. Nah, di dalam proses negosiasi ini peran pengacara ini juga penting katanya untuk menjaga agar ketentuan formal hukum itu tetap terjaga. Dibuat ya dengan memperhatikan hak dan kewajiban. Bila mana ada salah satu yang bukan prestasi, ya maka bisa ditempuh langkah-langkah mediasi ataupun sampai ke ranah peradilan. Nah, kemudian ada yang nama security deposit. Nah, security deposit ini dahulu jarang sekali ya teman-teman ya. Tapi dengan melihat bahwa semakin banyaknya kondisi-kondisi yang terjadi pada properti pasca selesai masa kontrak, ya, kondisi menjadi lebih buruk daripada di awal dan seterusnya, maka security deposit ini banyak sekali diterapkan. Ya. Tidak hanya yang manajer properti terkait dengan ruko, sewa apartemen, bahkan kontrak secara pribadi ke pribadi itu sudah diterapkan. Nah, deposit ini adalah jumlah apabila penyewa tidak sanggup membayar atau ketika timbul kerusakan. Nah, misalnya dahulu saya berkontrak, ya, berkontrak 23 juta. Saya pernah kontrak di Jalan Japon, teman pernah lewat ya di perempatan yang kerap macet. Ya, kalau ada teman-teman mau ke arah Pasar Ceger itu kan ada perempatan yang nanjak itu, yang tiap sore atau tiap pagi itu macet. Nah itu perempatan itu kalau mau ke Pasar Ceger di perempatan itu belok kanan, Jalan Japos. Saya kontrak di Neo Bintaro 2 tahun di sana, kontraknya itu 23 juta. 23 juta. Tetapi si pemilik itu meminta security deposit. Ya. Meminta security deposit. Ya, yaitu sebesar 2 juta. Nah, 2 juta ini itu harus saya bayarkan pada saat tanda tangan kontrak. Nah, security deposit ini nanti akan dikembalikan kepada si penyewa atau dikembalikan kepada saya ketika pada akhir sewa itu kondisi properti itu tidak ada yang bertambah buruk atau tidak ada yang rusak. Nah, tetapi kalau ada yang rusak, nah 2 juta tadi itu diambil oleh pemilik untuk memperbaiki propertinya. Kemudian yang selanjutnya adalah keringanan. Nah, keringanan ini diberikan untuk mempengaruhi prospek atau calon penyewa agar menjadi penyewa. Posisi karena kompetisi antara properti satu dengan properti yang lain ini membutuhkan beberapa treatment. Nah, treatment diskon atau keringanan ini bisa diterapkan oleh manajer, ya, sehingga proses negosiasi itu dapat berhenti dan segera tanda tangan kontrak sewa. Nah, keringanan ini dapat berupa diskon di bulan pertama atau beberapa bulan di awal masa sewa. Nah, kemudian waktu pemberian keringanan diberikan, apakah di awal saja atau di 3 bulan pertama atau di tahun pertama dan seterusnya. Karena kita ingin segera
mengcapture si penyewa tadi untuk tanda tangan kontrak. Kemudian rent schedule and rebate. Ya. Nah ini hampir seperti dengan keringanan, tetapi keringanan ini nantinya diterapkan di biaya sewa dan dikombinasikan dengan waktu sewanya. Nah ini harus dianalisis dengan cermat oleh pemilik. Nah kemudian ada yang namanya free rent. Nah, free rent itu adalah keringan utama atau bebas sewa yang diberikan pada penyewa dan berguna untuk mengaruhi pasar. Ya, hampir seperti keringanan, tapi free rent ini adalah tindakan manajemen yang tegas ya. Maksudnya yang tegas itu yang konkret, ingin segera mengambil the prospek ini atau si penyewa potensial ini. Ya, karena apa? Penyewa potensial ini ternyata dari screening kita, ternyata dia juga menyampaikan bahwa saya juga sebenarnya mempunyai opsi lain Pak, ada di sini, ada di lokasi A, lokasi B, yang harganya dengan Bapak itu sebenarnya tidak terlalu jauh ya sewanya. Nah, manajer bisa bilang, udah gini aja Pak, bulan pertama ya sewa saya bebaskan free rent, ya, tetapi kita segera masuk ke kontrak sewa. Nah, dengan penegasan itu, manajer bisa segera mengambil penyewa potensial ini, ya, sehingga penyewa ini bisa segera berkontrak. Kemudian periode leasing, bisa harian, bulanan, tahunan, dan seterusnya. Kemudian ada beberapa alterasi atau beberapa pilihan-pilihan ya yang bisa disampaikan oleh si penyewa. Nah, penyewa yang berbeda mungkin memiliki permintaan yang berbeda pula. Nah, permintaan ini merupakan biaya bagi pemilik dan perlu dinegosiasikan dalam pembayarannya. Misalnya, ada ruko terpasangannya dua AC. Nah, si penyewa ya ingin membuat ruko itu sebagai, misal katakanlah sebagai warnet ya, warung internet. Nah, warung internet kan posisinya harus nyaman karena segmen pasar yang dibidik itu adalah mahasiswa, adalah segmen pasar yang paling atas ya. Mereka perlu kenyamanan yang luar biasa untuk bisa browsing. Nah, si penyewa minta, Pak, tambahin dong 4 AC lagi. Nah, manajer bisa memperhitungkan biaya pembelian dan biaya pemasangannya itu dimasukkan ke dalam tarif sewa yang dibayarkan tiap bulan. Jadi penyewa juga yakin untuk menyewa, sedangkan pemilik atau manajer ini juga tidak rugi banyak ketika penyewa itu bertanda tangan kontrak dengan pemilik. Nah, kemudian pilihan ekspansi. Pilihan ekspansi ini adalah menjamin penyewa untuk dapat menyewa tempat lain setelah periode waktu tertentu. Nah, konkretnya bagaimana? Misal, contoh, Anda adalah seorang manajer yang diberikan tugas atau otorisasi untuk mengelola 10 ruko ya, yang terletak di pinggir jalan Ahmad Yani. Ya, jalan Ahmad Yani ini jalan terbesar ya, jalan terbesar di kota itu. Kalau Anda nanti penempatan di Kalimantan, jangan heran ya, mau dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, itu namanya Jalan Ahmad Yani semua. Ya, karena jalan besar pertama antar provinsi itu adalah Jalan Ahmad Yani. Cuma berbeda kilometernya. Nah, di atas 10 ruko ini, ya ternyata kalau ruko yang di posisi yang membentang di jalan ini memang kebanyakan itu nilai sewa yang paling tinggi adalah ruko yang di bagian tengah, yaitu ruko nomor 5 dan ruko nomor 6. Ya. Karena apa? Karena mereka memiliki view yang lebih luas, ya, dan dengan view ini banyak calon konsumen atau pembeli, ya, mungkin itu disewakan untuk komersial atau pengemudi pengguna jalan itu bisa melihat ruko di tengahnya.
Anda bisa membayangkan ketika Anda melewati satu deretan ruko yang pertama itu biasanya jarang terlihat. Karena apa? Karena kita baru menyadari bahwa itu ada ruko. Nah, beda ketika setelah beberapa ruko, misalnya di tengah, ya, itu dia nilai sewanya lebih tinggi karena dia pasti akan diingat-ingat oleh pengemudi atau pengguna jalan. Nah, katakanlah nomor 5 dan nomor 6 ini yang paling bagus. Kemudian ada penyewa, calon penyewa datang. Pak, saya mau menyewa ruko Anda, Pak. Tapi saya sebenarnya pengennya nomor 5 dan nomor 6. Seperti itu. Nah, di sini manajer bisa segera menutup negosiasi dengan menawarkan pilihan ekspansi. Apa itu? Nah, kalau nomor 5 dan nomor 6 itu sudah dikontrak oleh penyewa lain dan tidak ada opsi perpanjangan, ya, dan tidak ada opsi perpanjangan. Nah, kondisi ini harus kita sampaikan kepada penyewa tadi. Pak, posisi ruko nomor 5 dan ruko nomor 6 ini sebenarnya akan habis 3 bulan lagi, Pak, tapi tidak ada opsi perpanjangan. Nah, gimana kalau Bapak sewa dulu ruko nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 7, nomor 8, ya, yang masih kosong. Nah, nanti kita masukkan di dalam kontrak sewa bahwa nanti pada kondisi tertentu penyewa bisa menyewa ruko yang lain apabila kondisinya memadai, ya, atau tersedia. Nah, dengan cara pilihan ekspansi ini akhirnya penyewa yang mau menyewa nomor ruko nomor 5, 6 yang sekarang masih dihuni, nah dia tertarik untuk menyewa ruko yang lain karena adanya pilihan ekspansi yang dimasukkan oleh si manajer. Nah, kemudian ada non competing tenant restriction. Nah, di sini beberapa penyewa itu ingin adanya restriction, adanya kepastian bahwa kalau saya menyewa di sini, ya, tolong jangan ada kompetitor saya yang juga menyewa di tempat yang sama. Ya. Makanya kalau teman-teman lihat kalau di mall pusat perbelanjaan, ketika ada pusat department store, katakanlah ada Matahari sudah menyewa di situ, nah sangat jarang sekali ada penyewa mall perbelanjaan yang bisnisnya sama dengan si Matahari tadi. Karena bisa jadi pada saat Matahari ini berminat dengan mall perbelanjaan kita yang kita tawarkan, manajer sudah menutup negosiasi, segera ingin menutup negosiasi dengan silakan Pak, nyewa di saya berikan, nanti saya pastikan ada restriction atas penyewa dengan bisnis yang sama. Saya jamin tidak ada yang masuk lagi. Nah, kalau sudah seperti itu, akhirnya apa? Ya, penyewa besar ini tentunya akan segera tanda tangan kontrak. Nah, kemudian ada istilah adalah yang namanya defraying moving expense, yaitu keringanan adil bagi penyewa adalah pemindahan biaya dari lokasi lama ke lokasi yang baru. Nah, kadang-kadang ada beberapa penyewa karena banyak sekali barang yang dimiliki di tempat yang lama. Nah, manajer bisa menawarkan defraying atau pengurangan atau pembagian, ya, biaya pemindahan. Nah, kita di dalam sewa nanti, ya, kontrak sewa nanti kita bisa membantu sebagian, ya, kita bisa membantu sebagian dari biaya perpindahannya. Ya, namun biasanya manajer akan menghitung berapa biaya keringanan ini, itu akan dikembalikan lagi ke dalam spreading di biaya sewa per bulannya. Nah, kemudian ada istilah lease buyout assumption and subletting, dan yang terakhir adalah sublease. Nanti yang subletting kita bahas di slide berikutnya. Kemudian ada yang sublease. Sublease ini adalah penyewaan properti oleh penyewa kepada pihak ketiga untuk sebagian kontrak sewa menyewa yang ada. Nah, ini ada assignment and subletting provision. Nah, dokumen kontrak sewa harus memuat klausa mengenai hak dari penyewa untuk menyewakan kembali sebagian atau keseluruhan dari ruang sewa. Ada beberapa penyewa dengan model seperti ini. Nah, bedanya apa? Kalau assignment adalah transfer atau pengalihan hak sisa dari penyewa ke penyewa lain. Ya. Misal saya yang punya, saya sewakan kepada Anda, nah Anda bisa menyewakan itu kepada orang lain. Nah, tetapi konteksnya adalah melanjutkan masa sewa yang
tersisa. Nah, ini bisa dan sudah pernah saya temui kontrak seperti ini. Ya, karena apa? Ya biasanya ini untuk kontrak rumah untuk pegawai dari suatu instansi ya, atau badan atau BUMN. Jadi ketika si banknya ini sudah mengontrak rumah kita, nah di situ ditulis ya. Nah, nanti jika pegawai yang meninggal ini ada mutasi, ada perpindahan kerja, maka kontraknya akan diteruskan oleh pejabat yang menggantikan pegawai yang tadinya tinggal di situ. Nah, jadi ini terkait dengan masa sewa yang bisa dilimpahkan. Nah, kemudian ada subletting. Subletting ini adalah pengalian sebagian dari hak sewa. Ya. Lebih tepatnya ya, lebih terkait dengan jumlah porsi ruang yang disewakan itu dibagi dengan penyewa yang lain atau pihak ketiga. Sehingga perjanjian sewa menyewa pada umumnya membolehkan penyewa untuk melakukan assigning atau subletting ruang yang sedang disewa atau tanpa persetujuan dari pemilik terdahulu. Maksudnya tanpa persetujuan ini adalah ketika assignment dan subletting itu dimasukkan dalam kontrak sewa, ya maka ketika ada kondisi yang mengaktifkan assignment dan subletting ini, si penyewa tidak wajib memberitahukan dahulu kepada pemilik, baik itu tulisan maupun tertulis. Karena apa? Di kontrak sewa itu sudah tertuang opsi untuk melakukan assignment dan subletting tadi. Nah, kemudian negosiasi jangka waktu sewa. Nah, ini dalam hal-hal pokok yang terkait dengan negosiasi jangka waktu sewa, ini ada yang terkait dengan berapa tarif sewanya, kemudian jangka waktu sewanya, dan perbaikan propertinya. Nah, dari ketiga hal pokok ini, inilah akhirnya muncul ya, bentuk sewa dengan jangka waktu tertentu, leasehold estate. Yang pertama adalah estate for years, ya, atau lease for estate period. Nah, ini yang paling banyak digunakan oleh manajer properti, bentuk sewanya yang disampaikan kepada penyewa, yaitu dalam menyewakan properti perumahan, komersial, dan industrial. Penyewa terbatas dalam kurun waktu tertentu, bisa bulanan, tahunan, atau lebih sesuai dengan perjanjian. Nah, jika masa kontrak berakhir, asset for years ini akan berakhir tanpa pemberitahuan. Dan penyewa harus menyerahkan kepemilikan propertinya atau pemanfaatan propertinya itu kepada si pemilik. Nah, sebuah asset for years ini tidak berakhir ketika si pemilik maupun penyewa meninggal dunia. Semua hak dan kewajibannya dilimpahkan kepada pihak lain atau ahli waris. Nah, ini yang sering diterapkan ya di Indonesia juga. Jadi, kalau sudah masanya tertulis di kontrak sewa ini berakhir tanggal 8 Mei 2021. Nah, berarti apa? Ya tanpa kita harus pemberitahuan kepada si pemilik. Ya, berarti sebelum seminggu atau 2 minggu sebelum 8 Mei ini si penyewa harus segera mengeluarkan barangnya dari rumah yang disewa tadi. Nah, perjanjian ini tidak berakhir ketika antara si pemilik dengan si penyewa itu meninggal. Ini bisa dilimpahkan ke orang lain. Bisa dilimpahkan ke ahli warisnya. Nah, kemudian bentuk kedua adalah estate from period to period. Nah, ini merupakan hak penyewa yang disediakan oleh si pemilik ketika real estate disewakan untuk kurun waktu tertentu, di mana secara otomatis diperbarui untuk kurun waktu yang sama. Misal dari tahun ke tahun, ya selesai di 8 Mei, otomatis nanti dapat diperpanjang lagi sampai 8 Mei 2022. Bulan ke bulan, bahkan hari ke hari. Nah, untuk mengakhiri estate from period to period, salah satu pihak harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu. Karena apa? Karena dari period to period ini perpanjangannya otomatis. Ya, maka untuk mengakhiri, pemilik bisa memberitahukan kepada penyewa bahwa kita harus menyelesaikan ya sewa kita, kerjasama kontrak kita. Ya. Atau si penyewa bisa menghubungi pemilik untuk mengakhiri kontraknya. Nah, ini tidak berakhir ketika si pemilik maupun si penyewa meninggal dunia. Jadi bisa dilimpahkan ke ahli waris. Sebuah estate from period to period dapat saja dibuat dalam bentuk perjanjian atau pada umumnya dengan operasional hukum. Ya. Karena apa? Karena ada urgensi perpanjangan otomatis, maka perlu dimuat dalam perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum.
Nah, kemudian C adalah asset at will atau berupa tenancy at will. Nah, tenancy at will ini adalah memberikan penyewa sebuah hak atas kepemilikan dengan persetujuan si pemilik untuk kurun waktu yang tidak terbatas. Ya. Nah, ini sangat jarang ya di Indonesia. Ada tapi mungkin tidak terekspos. Nah, tipe hak ini dapat dibuat dalam bentuk perjanjian dengan operasional hukum. Karena apa? Ada pemberian izin untuk jangka waktu yang tak terbatas, tidak ditentukan tahun. Pokoknya Anda bisa melakukan sewa. Ya, si penyewa bisa melakukan sewa terus. Nah, tidak seperti asset for use dan asset from period to period, asset at will atau tenancy at will ini berakhir jika salah satu pihak meninggal dunia. Nah, karena waktunya tidak terbatas, ya, maka akan berakhir jika salah satu pemilik ataupun si penyewa ini meninggal dunia. Nah, kemudian ada tenancy at sufferance. Nah, tenancy at sufferance ini adalah terjadi jika si penyewa memperoleh hak kepemilikan atas real estate secara sah, ya, tetapi kemudian diharuskan meninggalkan properti tersebut setelah berakhirnya masa hak penyewa. Contohnya, si penyewa yang gagal untuk mengembalikan kepemilikan atas real estate pada tanggal yang telah ditentukan dalam perjanjian. Nah, kondisi ini menimbulkan biaya ekstra bagi pemanajer properti karena ia harus memberikan perhatian khusus pada penyewa tipe ini. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya, jadi si penyewa ini ya dengan menyewa properti dari si pemilik, mereka mendapatkan legalitas secara hukum. Ya. Bahkan dari sertifikat mereka sudah diatasnamakan si penyewa. Ada tipikal sewa seperti itu, tapi di Indonesia sangat jarang ya. Karena di Indonesia itu masalah agraria itu sangat pelik ya. Jadi apalagi opsi seperti ini ya. Karena opsi ini terlalu luas, maka khawatir nanti lahannya diserobot atau disalahgunakan. Jadi di luar sana ada nyewa, tapi secara legalitas kepemilikan itu sudah dilaksanakan si penyewa. Nah, ketika sewa ini berakhir, nah terdapat kondisi-kondisi yang bisa berkembang. Ya, misalnya si penyewa yaitu orang tua meninggal. Nah, kemudian si anak ya itu menerima legalitas ya, pemilikan. Nah, legalitas pemilikan ini mungkin karena si anak tidak tahu asal usul ya perjanjian sewanya adalah tenancy at sufferance ya, dan seterusnya. Nah, si anak ini ketika sewanya berakhir, si manajer properti mengingatkan ya, lahan atau bangunan ini sewanya sudah selesai, tolong kembalikan. Ya. Nah, bisa jadi pada saat posisi dikembalikan itu, ya, ternyata si anak bersikeras tidak ingin mengembalikan. Akhirnya apa? Akhirnya manajer properti harus mengeluarkan biaya ekstra. Dia harus mengeluarkan biaya ekstra untuk melaporkan penyewa, anak dari penyewa ini yang ke pihak berwajib, harus masuk ke pengadilan, dan mengikuti proses pengadilan tentunya ada biaya ekstra seperti itu. Atau bisa jadi si anak dari pemilik ini ternyata sudah melakukan perubahan terhadap propertinya, tapi si anak tidak tahu bahwa posisi lahan ini sebenarnya kita menyewa. Nah, kalau ini sudah ditarik, nah berarti apa? Ada perubahan yang terlanjur dilakukan oleh si penyewa. Maka si manajer properti harus mengeluarkan biaya ekstra untuk mengembalikan kondisi itu sama dengan kondisi yang di depan atau di awal. Nah, kemudian adalah terkait dengan tipe sewa. Nah, di tipe sewa ini ada tiga bentuk dasar. Nah, nanti teman-teman akan tahu kira-kira harus diterapkan model seperti apa. Yang pertama adalah sewa kotor. Nah, kalau sewa kotor ini, penyewa membayar sejumlah uang sewa secara tetap. Dan si pemilik membayar biaya operasional properti. Jadi ada dua konteks ya teman-teman ya. Uang sewa dan biaya operasional. Nah, kalau uang sewanya dibayar oleh pemilik dan biaya operasional ditanggung oleh pembeli, itu namanya sewa kotor. Nah, kedua, ada istilahnya sewa bersih atau net lease. Nah, ini bagaimana? Penyewa membayar semua. Ya, membayar semua sewa dan semua biaya. Jadi mereka membayar biaya operasional yang sudah ditentukan oleh si pemilik, misal pajak, bayar PBB setiap tahun. Ya.
bayar asuransi, utilitas pemeliharaan, dan juga sejumlah tarif sewa tetap. Jadi tarif dan biaya operasional yang bayar adalah si penyewa. Itu adalah sewa bersih. Ya. Iya. Selanjutnya yang terakhir adalah sewa persentase. Ya, sewa persentase ini sangat cocok diterapkan pada areal yang memiliki demand yang tinggi. Ya, demand yang tinggi ini bisa diidentifikasi dari mana? Dari lokasinya yang strategis. Ya, jadi si manajer atau pemilik tidak lagi berpikir, ya, tidak lagi berpikir kapan ya properti kita disewa. Tidak lagi berpikir hal tersebut. Kenapa? Permintaan tinggi. Bisa jadi penyewa satu sudah tidak berpanjang, ya, baru kita iklankan 1-2 hari atau lewat internet mungkin 5 menit sudah ada yang langsung ingin menyewa properti yang baru kosong tadi. Nah, kalau properti yang strategis seperti ini, sewa yang cocok diterapkan adalah sewa berdasarkan atau berbasis persentase, yaitu penyewa membayar sewa dari persentase pemasukan atau omset atau pendapatan hasil usaha. Ya, misalnya di lokasi jalan besar, ya, di lokasi jalan protokol ada ruko, ya, di sana paling banyak kalau ruko di jalan besar paling yang menyewa itu mungkin bisnisnya ada bisnis kuliner, entah itu makanan, minuman, ya, kemudian kedai kopi dan minuman kekinian dan seterusnya. Nah, kalau kita memiliki atau Anda, ya, sebagai manajer mengelola properti seperti ini, ya, berarti sewa yang kita terapkan itu jangan sewa bersih. Ya, karena apa? Ya, kita rugi. Nah, tipe sewa yang tepat yang dianjurkan adalah sewa persentase. Jadi nanti sewa yang kita berikan katakanlah 5% dari omset sebulan. Biar dia karena letaknya di strategis, omsetnya masih tinggi. Nah, tetapi persentase sewa ini juga memiliki kelemahan juga. Kalau kondisi ekonomi atau pasar sedang turun atau tidak bergairah, maka persentase sewa ini ya yang nanti akan mengalami kerugian. Karena kalau ekonomi turun atau ekonomi tidak bergerak atau cenderung stagnan, ya, mungkin karena pandemi seperti ini, nah, manajer yang menerapkan sewa persentase, mereka harus berpikir ulang untuk menerapkan sewa ini. Mungkin mereka akan beralih ke sewa bersih. Ya, semoga bisa dipahami. Kemudian yang terakhir adalah kontrak sewa. Nah, di kontrak sewa ini, ya, ini memiliki komponen yang sama dengan kontrak yang dapat dilaksanakan secara hukum. Artinya, tadi kita butuh pengacara untuk bisa tahu bahwa kondisinya sudah memenuhi ketentuan formal hukumnya. Syarat-syarat sewa agar mengikat secara hukum dapat dilaksanakan, ya, ini harus memenuhi syarat berikut. Ya, pertama adalah legally competent parties. Artinya apa? Pihak yang berkontrak itu harus mempunyai kapasitas legal dan kompetensinya. Misalnya berumur di atas 18 tahun. Jadi sudah dewasa. Kalau sudah dewasa, ya maka kalau ada hubungan prestasi atau perbuatan hukum yang melanggar, nah ini bisa dilanjutkan ke proses pengadilan. Kalau di bawah 18 di bawah 18 tahun, itu tentunya repot ya nanti, karena orang ini masih di bawah umur. Jadi secara konsekuensi hukumnya masih rendah ya, tidak bisa kita proses, tidak bisa kita minta dihukum sesuai dengan undang-undang. Kemudian mutual consent between the parties. Artinya apa? Persetujuan bersama antara pihak yang bersifat tidak ada ancaman, tidak ada paksaan, dan memahami semua isi kontrak. Makanya ketika Anda membaca satu kontrak sewa, katakanlah, ya, mungkin setelah ini kalau memang mohon maaf ya, mungkin Anda pernah, keluarga inti Anda mungkin pernah berkontrak dengan pemilik properti, Anda sekeluarga pernah berkontrak, coba dicari-cari arsipnya, baca kontrak, ya, kontrak sewanya. Kalau kontrak itu sewa itu
dibuat di depan notaris biasanya ada statement ya, seperti yang di mutual consent between the parties ini, bahwa pada hari ini tanggal berapa bla bla bla, satu nama apa, dia dua dan bla 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 sebagai pemiliknya. Kemudian kedua pihak telah bersama-sama ya menyepakati hal yang tertuang dalam kontrak ini tanpa ancaman dan memahami semua isi kontrak. Jadi ada redaksional teks yang menyebutkan seperti itu, dan itu memang wajib kalau di konteks hukum. Kemudian ada lawful objective, ya maksudnya mempunyai tujuan yang sah dan tidak memuat kegiatan ilegal atau kegiatan tidak melanggar undang-undang. Ya, seperti pelanggaran zonasi, narkoba, ya misal disiapkan di situ bahwa segala kegiatan yang dilakukan di dalam objek sewa ya selama masa sewa ya bila mana terbukti menjadi tindak pidana maka akan dilaporkan ke wajib. Kemudian ada pertimbangan, ada konsiderasi ya. Konsiderasi yang cukup dan dapat dipertimbangkan. Nah, yang sufficient consideration ini sebenarnya kalau kita anggap membaca itu sebenarnya ini tidak material ya, tapi ini sebenarnya penting kalau di mata hukum. Nah, Anda bisa melihat itu kalau di perjanjian ya, pada hari ini telah bertemu di hadapan kami notaris bla 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 ya, yang menyatakan dirinya satu nama dan nama Mr. X ya, tanggal lahir beralamat di sini ya. Nah, dengan ini menjadi pihak penyewa yang akan membayarkan sewanya. Nah, kemudian pihak kedua dibicarakan namanya yang pada perjanjian ini adalah pihak pemilik yang akan memberikan objek sewanya untuk disewa oleh penyewa. Jadi kan kata-kata seperti itu, walaupun kita anggap itu mungkin terlalu panjang, tetapi itu sebenarnya untuk memenuhi legalitas hukum dalam kita membuat kontrak sewa. Ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sebelum menutup, saya ingin menyampaikan ya quote untuk saya dan teman-teman juga sebagai pembelajaran. Jangan suka menempatkan seorang pada posisinya, tetapi tempatkanlah diri saudara atau diri kita terlebih dahulu pada posisi yang benar dari pahlawan kita Ahmad Dahlan. Ya. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf sekali lagi